video ini dibuat emang buat ngepoin sih, ngepoin kayak gitu. ini ngepoin apa aja. Iya. Mantap. Ngopi apa itu? Kopi Padang. Kopi Padang. Gila, kopi Padang. Kopi Padang gokil sih tuh. Nggak pahit. Iya, Pahit itu ada waktunya. pecah. Rasanya kayak coklat dulu, terus Nah. dilidah langsung cer. Pecah di pertengahan, dia Iya. langsung mengenalkan pahitnya dulu deh. Manisnya dulu. Manis dulu dikasih tahu. PT belakangan. Ya, Tapi perih gitu. pengalaman ya. Pengalaman ya. Kalman. Pengalaman. Oke. Nih, gue pengen baru kelar waktu itu. Apa itu? Nyelesain buku ini nih. Emang ini video ini dibuat emang buat ngepoin sih. Ngepoin kayak gitu. Ini ngepoin apa aja. Iya. Kadang ngepoin tuh ada poinnya. Dan Mencari. poinnya itu bisa beda-beda. Poin dari lu beda, poin dari gue juga beda, poin dari yang nonton juga pasti beda. Sudut pandang. Tergantung ya, pandangannya gimana. Wah, ini pandangan kita. Banyak banget gini aja. Jember ya. Kita juga kunci itu buat anda. Tanda. Ya, daging. Ya. Yang penting gue gini. Ini buku karangan siapa ini? Francine Jai. Francis J. Di cewek nih. Oh cewek. Seni hidup minimalis. Sini, apa dikaitin dengan seni semua. Semua seni itu apa sih sebenarnya? Wah, seni. Kayaknya seni bukan dilihat dari hasil, Dari apa itu? sebuah proses. Gue dengar, gue baca seni itu dinilai, seni itu berharga kalau prosesnya itu emang sulit dibuat. Bahkan tuh ada di, lu tahu lukisan Mona Lisa yang gambar Yang cewek. Iya. Yang sekarang Fabio sekarang di gambar pakai masker masker. ini kan. Itu buatnya itu pakai kanvas itu tadi musuh banget lewat kalau di sini dulu biasa minta duit. Leonardo DiCaprio itu dia bikin jadi pakai tinta yang tipis dia. Sehari nih. Iya. Itu tunggu kering dulu. Anjir. Sampai 500 hari itu bikin gambar cewek itu doang. Nih gambar ceweknya ini. Iya. Ada tuh gambar cewek Mona Lisa. Makanya itu mahal. Terus karena dari prosesnya itu pembuatan Satu ini ya nih. Iya. Kayaknya kayak ini SpongeBob ada yang hidungnya cabut buat Iya, yang buat ngegambar nih. Gokil sih emang orang dulu mah. Nah, jadi apapun kenapa semuanya dikaitin dalam seni, menurut gue sih ya wajar Ya. Gue juga ada buku seni berbicara itu ada seninya. Lu juga ada beberapa, gue pernah baca seni memahami memahami wanita pria. Kayak sulit tuh kalau wanita sulit dimengerti. Pahami. Iya. Jadi ngomong terserah. Ini dari cetakan ini ya, Gramedia ya. Gramedia itu Gramedia. cetakan bukunya. Cetakan ke-7. Iya. Udah laku ini. Ini Jemaah Anissa Cinatia Putri.
kenal gue siapa itu, cuman dia sangat uh, baik banget sih dia main gini ya. Kalau kita lihat dari ininya sih kita disuruh minimalis, disuruh ini. Apa tuh minimalis? Pertama gue ngeliat ini, di pernah gue lihat pas waktu kita beli belajar sikap bodo amat, yang buku bodo amat itu. Oh iya, seni bodo amat. Bukan seni, pokoknya bodo amat iya. itu lah. Di Senin gue ngeliat buku ini juga. Kata tuh tukang buku, kalau orang yang baru ngeliat covernya doang tanpa ngeliat bukunya aja nih, tanpa ngeliat dalam bukunya, disuruh mah kita belajar pelit. Minimalis. Iya minimalis. Iya dari gambarnya juga simpel kan, dari Iya, covernya cuma kuning, warna kuning, hitam, putih, terus ada gambar jatuh-jatuh kembang-kembang gitu. kembang. Pernahkah Anda menatap semua barang yang Anda beli, warisi atau diterima di rumah dan merasa bukannya senang? Iya sih emang, gue ngerasa, tapi kadang sayang gak sih? Lu sayang gak sih? Sayang kenapa itu? Setuju gak sih lu sama ini nih, ada masing-masing. Pernahkah Anda menatap semua barang yang Anda beli, warisi atau terima di rumah dan merasa bukannya senang? Iya, kadang ada hadiah gitu, hadiah dari teman-teman, terus warisan. Seharusnya itu ada tempatnya, jadi kita nggak tempatin sesuai tempatnya gitu. Lo ngerti nggak? Kayak misalnya album foto sekarang sih udah jarang banget ya. Mungkin zaman kita nanti di umur kakek-kakek udah nggak pakai album foto. Koleksi inilah kaset sekarang. Soalnya banyak nih kaset. Dulu misalnya menyimpan koleksi kaset gitu kan. Kan tuh kadang berharapan kan. Tapi kita mau buang itu kadang sayang. Mau mainin lagi. Ini mau ada historisnya gitu. Iya. Itu gimana tuh cara ini? Ada dalam di sini. buku ini. Ada di sini. Di sini disebutin di bab apa ya? Kenali kegunaan setiap barang Anda. Kita kudu kenal nih, ini barang nih seharusnya bener ada isinya apa enggak ya? Bermanfaat buat kita nggak ya? Nih hadiah peninggalan dan barang kenangan. Hadiah di halaman 159, hadiah peninggalan dan barang kenangan. Apa tuh? Jadi lu punya suatu tempat khusus untuk barang peninggalan dan barang kenangan. Nggak kayak kita nih, barang peninggalan, barang kenangan tuh dipajang. Padahal kenangan mungkin hanya beberapa lah, nggak semuanya kenangan tuh harus dipajang kan. Iya. Yang namanya kenangan pasti menimbulkan konflik ya. Ada konflik juga, terus kayak mengingat hal masa lalu yang ada pahitnya gitu. Kayak bikin sedih lah, itu malah sedih, bukannya senang malah sedih. Nah dari situ kita bisa belajar dari sini. Kalau sebuah kenangan tuh ada tempatnya masing-masing. Jangan dilupain juga. Iya. Kan kita ingat, wah kayak contoh gue ngasih lu barang gitu. Gue ngasih lu barang tapi lu, wah gue gak enak nih buang nih barang atau jual nih barang. Ya udah gue simpen aja lah. Ini kenang-kenangan nih. Itu kenang-kenangan juga hal yang mahal ya menurut gue. Iya sih. Gak bisa dibeli oleh harga. Momen. Dari momen deh. Soalnya kita ada di situ dia. Itu ada cerita dari dalam kenang-kenangan itu, kita ngelakuin cerita itu. Kita ngelakuin sesuatu di situ. Kalau gue belajar dari Dika, dia beli barang apa yang dia pengen nih. Dia beli barang apa yang dia pengen. Udah dapet barangnya itu, di foto sama dia. Buat kenangan. Sama barang itu lalu dijual sama dia. Kalau yang udah nggak pakai lagi, itu menurut gue juga efektif juga sih buat mengenang suatu barang atau apa gitu. Oh iya, bisa juga sih. Jadi itu barang udah nggak
kepake lah sama kita, maksudnya kita udah gunain tuh barang udah kan, gunain juga. cuman udah nggak kepake lah, Heeh. kita foto Heeh. lalu kita jual deh. Mm-mm. Wah iya, ada yang gue ngerasa sayang sih Li, kalau misalnya gue punya barang nih, gue beli kayak misalkan apa ya, laptop yang sempat gue ceritain tuh yang dari bokap gue kan. Nah, Kenang-kenangan ya. iya, kenang-kenangan dari almarhum. Kadang misalnya gue pengen ganti baru kali, Bisa cuman kan? historinya itu Ya, iya, ya, mahal. iya, Wah, ini bisa dari dibeli itu. ini laptop dari bokap gue, ya kan? Iya, itu dari situ. Di sini juga ngajarin ada metode streamline. Streamline nih singkatan sih dari kata per kata. Halaman 48. Pola pikir minimalis sudah ditetapkan. Sekarang waktunya mewujudkan sikap ke dalam tindakan. Bab ini membahas metode streamline yang terdiri dari 10 teknik ampuh untuk membersihkan dan menjaga rumah tetap rapi. Semua teknik ini sangat mudah dilakukan dan diingat. Setiap huruf melambangkan satu langkah dalam proses merapikan tempat tinggal Anda. Sekali dicoba tak mungkin gagal. Katanya di sini. S. Start over. Mulai dari awal nih. Yang gue baca, setelah gue baca, lu ada di suatu ruangan kerja lu cari di situ apa yang sebenarnya ini nggak terlalu penting buat pekerjaan lu itu. Pernah nggak sih lu nemuin di tempat kerja lu? Iya, pernah. Kayak contohnya kayak misalnya ini gelas kan, kecuali tumbler ya, kalau tumbler kan masih buat minum biar nggak bolak balik gitu. Lalu juga pernah cerita kalau lu sering bolak balik ke ini ya, dapur lu yang di kantor biar nggak bete pas kerja. Iya kan? Mulai dari awal. Jadi cari apa yang nggak penting di dalam kantor, di dalam meja kantor lu, cubic kantor lu itu. Berarti hidup lebih kayak kita ngatur hidup kita lebih disiplin kali ya. Iya, lebih rapi gitu ya. Minimalis. Terus juga ada treasure or transfer. Dalam bahasa Indonesia, uang, simpan atau berikan. Jadi itu yang lo pakai, lo ada pilihan uang, simpan atau berikan. Menurut gue sih kalau di sini mendingan gue jual. Iya. Terus lagi bisa jadi lagi zaman sekarang. Iya. Keadaan pandemi gini kan, Apa yang bisa dijual deh. jualin deh. Oh iya, kepake banget sih itu. Mm-mm. Hidup minimalis. Tapi awal gue ngerasa pas gue baca buku, gue dari judul doang kan, pas lu ngasih unjuk gitu, tuh gue ada buku minimalis, kayak ngajarin kita buat pelit. Kayak awal gimana minimalis itu apa sih, kan apa sih pandangan minimalis itu? Minimalis tuh memperkecil sih, maksud gue biar tidak boros gitu. Minimalis. Jadi sesuatu yang tidak harus dimaksimalkan, selagi bisa minimalisir aja. Kayak contoh yang bisa PSBB gini nih. Ini karena udah ruang isolasi penuh, rumah sakit kamarnya juga penuh, jadi diminimalisir dengan orang-orang biar nggak keluar-keluaran. Gitu. PSBB itu menurut gue contoh dari seni hidup minimalis. Iya, jadi nih yang udah keluar, orang-orang yang udah keluar ke tempat-tempat berkumpul gitu, itu diminimalisir. Udah banyak kok contoh-contohnya. Ini kayak di Pecel Lele itu, itu nggak boleh lebih dari 6 orang di dalam Pecel Lele itu. Jadi diminimalisir jadi 4. Iya. Buku ini berarti nggak hanya untuk ke barang-barang doang, bisa ke
menaruh kehidupan kayak macam mulai dari awal lu harus tahu Tadi di situ awal lu baca ada pola pikir minimalis. ada pola pikir minimalis. Gimana tuh pola pikir minimalis? Pola pikirnya ada di sini, dasar pemikiran nih. Nih, bayangkan kita adalah jenderal yang akan turun ke medan perang atau atlet yang sebelum bertanding. Agar bisa melakukan yang terbaik, kita harus menyiapkan mental untuk menghadapi tantangan yang menanti. Inilah saatnya membangun kunci keberhasilan kita, pola pikir minimalis. Semua ini tentang sikap. Sebelum mengendalikan apa yang kita miliki, kita harus mengubah hubungan dengan barang itu. Kita harus memaknai, mengenali kegunaan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap hidup kita. Ketiga, prinsip ini memudahkan kita melepaskan berbagai barang di rumah dan mencegah barang lain datang. Yang lebih penting lagi, kita akan menyadari bahwa barang-barang kita ada untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Contohnya, kita beli borong nih, kita beli motor nih, kita beli motor. Kadang kita nih yang harus menjaga, kita yang digunain sama motor, ngerti nggak sih? Kayak macam servis. Iya. Itu kan ini ya kan kita yang ngelayanin barang itu kan harus menjaga barang-barang, beli barang-barang antik harus dibersihin setiap hari. Nah, di sini ngajarin juga sih, selagi itu ada di tempat umum, ya lu nggak usah beli barang itu, lu pergi aja jangan ke tempat umum itu merelaksasikan lu biar nggak bosan di rumah. Maksudnya selagi itu ada di tempat umum, Iya. ya lu pergi aja. Berarti biar yang tempat umum, selagi benda itu di tempat umum, apa tuh bendanya? Kayak kalau misalnya motor kan nggak mungkin dong kita minjem masa. Iya, kalau motor sih enggak. Kayak misalnya nih, lu suka lukisan, ada museum tentang lukisan gitu kan. Lu jadi nggak perlu beli lukisan itu, lu cukup datengin tuh museum lukisan, lu pandangin sepuas-puasnya, tanpa lu menjaga, tanpa lu merawat, udah ada yang rawat, ya kan? Jadi nggak usah perlu lu beli. Kalau lu beli suatu barang, lu pasti dituntut untuk menjaga itu barang. Iya. Mau nggak mau sih harus. Jadi selagi ada yang di tempat umum, ya kenapa nggak di tempat umum aja? Kayak misalnya apa ya, yang maksudku yang sifatnya umum kali, bukan yang ada yang sifatnya barang yang sifatnya umum yang mudah ditemukan ya. Yang kita nggak perlu milikinya ada di situ lah pokoknya. Kayak misalnya buku, namanya kan orang sama buku, wah gue belum bisa punya buku ini kalau gue belum milikin buku ini. Kadang gitu sih. Ada gitu. Apa sih sesuatu, gue rasa kita kayak ngerasa, kalau gue lu ngerasa pengen, wih kalau gue punya enak banget kali, kayak pengen ngerasa memiliki semua tuh pengen. Iya. Itu juga sih. Penyakit deh. Kadang ngeliat orang punya, wah ini punya orang, yang ngeliat orang punya handphone baru. Wah gila, kalau gue punya tuh mantep tuh. Kalau gue punya keren kali. Jadi ajang perlombaan. Anjir itu. Itu kalau di dalam buku itu nggak baik banget ya. Nggak baik ya. Bikin lu stres, bikin lu nambah beban. Lu beli barang, lu nambah beban pikiran lu. Gue disuruh bayangin di halaman berapa gue lupa, cuma ada di dalam buku ini. Lu disuruh bayangin sekarang semua ini, semua barang-barang yang ada di dalam lu nih, itu bayangin lu kerantai semua itu. Kerantai, jadi lu nggak bisa ngelepasin barang itu. Contoh handphone kerantai, korek kerantai, rokok kerantai, buku kerantai, tas kerantai, topi kerantai. Lu bayangin tuh, berat kan? Jadi nggak bisa apa namanya? Kalau misalnya itu barang yang ngelayanin lu, itu lu nggak bakal ini ya, apa namanya, anjir, kayak nggak bakal kayak gimana sih?
ketergantungan sama tuh barang. Emang kita sekarang apa-apa kita nih dibikin sama media juga, gua rasa sih kayak iklan gitu, kita kayak dianggap tuh perlu kita harus beli itu. Di sini juga dibahas. Pokoknya nih, gua merekomendasiin banget tuh buat lu pada yang udah muak sama barang-barang lu itu yang sebenarnya itu sampah pada akhirnya. Gue rekomendasiin banget lu baca buku ini. Di sini juga bukan hanya untuk minimalis barang-barang ya, pikiran diminimalisir. Apa hal yang perlu lu pikirin, lu nggak usah pikirin lah, lu bakal bikin lu stres. Terus kedua, di history browser lu itu lu juga dibahas di sini, minimalisir data-data lu. Jadi data yang sekiranya masuk ke data yang masukin aja. Kan ada tuh banyak file-file. Iya, acak-acakan ya. Gue pernah ngeliat tuh desktop, ada temen gue itu desktopnya dia udah banyak banget sampai Excel, data Excel tuh ditaruh di desktop kan, kayak tapi dia bisa lu taruh file ya kan. Jadi kayak sekiranya lu buka file, lu klik tuh keluar dari datanya. Ini mah enggak, sama dia di ini ditaruh di desktop. Menurut dia kayaknya nggak mau capek, tapi secara tidak langsung lu capek pala lu, pusing anjir. Iya sih pusing emang. Cuma kadang emang laki biasanya kayak gitu sih, kayak kamar lu, udah kadang emang nggak gimana ya, nggak mau capek atau emang kita ini udah nyaman kan, mau kamar nih kadang pulang tuh tiga udah taruh aja gelepak tidur. Gue juga begitu sih, cuman kalau misalnya ada yang lebih baik dari gue itu, pengen masuk kamar, gue pengen tidur, gue pengen istirahat tanpa memikirkan ini wah ini belum diberesin, wah ini belum dibenerin, kayak gitu kan nyaman tuh. Iya sih, dia nyaman. Kita bangun pagi juga seger. Terus bangun pagi nggak ada kerjaan kayak gitu. Kalau ngeliatnya juga bikin tenang kali. Iya enak ya ngeliat apa nih, biasanya kayak jauh-jauh kayak dari sini kita nih, ini gunting padahal tadi buat apaan nih, kan nggak jelas kan, gunting buang aja kayak gitu, taruh tempatnya, ada tempat-tempatnya berkakas sih. Kadang sayang ya kalau gue banyak banget di gudang, ada lemari nih box tuh apa namanya, kabel bekas, ini bekas, kayak colok-colokan bekas yang habis gue pakai gitu. Kayak itu bagus ya. Kalau itu bagus, itu mau satu box itu khusus untuk perkakas lo kan. Iya kayak gitu. Kalau itu bagus, jadi lu tahu di mana lu saat membutuhkan itu barang. Cuman kadang risih juga gua kalau mau nyari apa susah lu. Aduh, gunting gua di mana ini? Masa susah? Iya kan, selip kali. Soalnya gua tumpuk-tumpuk udah. Berarti harus dirapin lagi tuh dalamnya. Iya emang kadang kan kita nyari ini ya nih, nyari apa? Nyari barang. Wah ini barang di mana? Misalnya apa ya? Yang gunting nih. Gunting nih kita habis make, kita nggak taruh lagi tempatnya. Itu yang bikin wah bakal ada sebuah perkataan kayak gunting kuku. Lu dicari ada, nggak dicari nggak ada. Iya itu jadi gitu, berantem kadang sama gunting kuku anjir banget. Sama gue kadang ya kan, gunting kuku mana sih? Bang, gunting kuku mana mak? Lah tahu lu mana bukan lagi make lah, menjadi sasaran sama adik gue. Ini dicari nggak ada. Gunting nggak dicari ada. Kuku bilang kemarin ayo ngeliat kayaknya mak, nggak ada itu sih tadinya. Kayak nyari cewek itu kalau nggak dicari datang aja. Ya. Kalau dicari aja susah banget. Iya. Ya mestinya dicari sih ya. Nggak dicari nggak ada. Mestinya ditempatin. Iya, mestinya Di kuncian 1, kuncian 2, kuncian 3, kuncian. Banyakin aja Kuncian, iya. Lu hidup nggak ada kuncian habis lu. Stuck lu. Apalagi ini. Mikir pakai Cina. Pikiran Cina kan wah kuncian banget dia mah, kalau dia harus mikirin wah besok nih, walaupun tuh besok udah ada tuh, udah ada
buat makan. Kalau orang Betawi kan orang-orang kita nih budayanya. Yo, dia yang sekarang aja dulu, besok mau besok gitu, udah mikirin besok deh. Oke, besok hidup aja lu. Nih keren juga sih. Jadi ada banyak hal yang nggak sebatas di barang-barang doang. Minimalis. Tapi udah atom lu baca ini di kelar. Kalau udah sih, udah. Terus juga yang udah lu mulai amalin dari buku ini nih. Yang udah mulai amalin dari buku ini. Yang sekarang ngerasa oh iya sini kayaknya dari pola hidup lu gitu ngerasa Yang berubah setelah lu baca buku ini, lu jalanin pedoman-pedoman yang ada di sini. Gue nggak begitu terlalu ambisius untuk memiliki barang. Oh sekarang. Jadi itu uang bisa gue tabung buat hal yang lebih penting dan lebih urgent. Oh iya sih. Lebih urgent gitu. Jadi uang itu kita jadi punya, jadi nggak terlalu berambisi sama barang-barang yang orang foto lah. Itu orang kaya kelihatannya itu bukan di hal yang dia pakai barangnya gitu. Gimana tuh? Kelihatannya itu di angka dalam ATM itu. Iya sih. Kadang emang kita nih orang barang bagus belum tentu belum tentu ATM-nya. Belum tentu. Jadi lu kekayaan itu bukan untuk diperlihatkan. Bukan. Keren sih emang tahu-tahu lu gue. Motor Supra ya. Motor Supra tapi cuma Pas mau merit misalnya ngelamar langsung ngelamar. Lu lihat aja Mark Zuckerberg pembuat Facebook. Tadi Jelika Jadi sederhana banget sih. sederhana banget. Baju polos. Emang sih Penting sih kayaknya orang-orang yang baru pamer-pamer itu sih punya mental bukan mental kaya, bukan mental apa? Mental pamer, mental miskin aja. mental miskin. Mental miskin sama mental kaya wah tertutup panjang lagi sih, ada tuh. Mungkin karena dia gini kali nih, karena terkekang apa? Dia ngerasa pengen dilihat, maksudnya pengen dipandang orang. Oh gue kaya, pengen diakuin ini nggak sih? Males banget. Anti Nunjukin hal. Anti banget maksudnya pengen diakuin ki. Itu orang yang punya. Gue nggak tahu sih apa itu fantasi dia tuh. Saat gue pengen diakuin ini ki. Lu akuin diri lu sendiri aja dulu. Lu sebenarnya kayak gimana? Berarti intinya lu harus intinya ini tahan semua keinginan ambisi lu buat bisa jangan terlalu nafsu untuk membeli barang. Terus gua bisa menggunakan yang barang yang gua udah punya. Misalnya gua udah punya barang ini nih. Gua udah punya pisau. Ngapain gua beli pisau yang baru lagi? Gua asah aja nih pisau. Jadi tambah tajam. Kualitasnya sama. Cuman bedanya ini baru, ini bekas. Kayak gitu aja. Jadi poin dari ngepoin lo ke gue apa ini? Poin dari lo? Enggak gini. Tadi kan lu bilang itu lu buat nahan buat lu beli sesuatu kan, barang sesuatu. Nah, laki kan kita nih sebagai laki, gua pasti punya hobi dong. Hobi. Nah itu tuh yang bikin kita lupa diri sama hobi. Buat beli apa? Gua misalnya hobi gue apa? Hobi lu apa? Hobi gue ngapain ya? Rebahan sambil baca buku. Jadi buku. Oh iya sih itu. Nah itu gimana lu buat lu kadang kalau hobi itu kadang susah banget kita ngelihat barang bagus gitu. Kadang ya nggak bermanfaat, kadang yang menurut orang mandangnya nggak bermanfaat. Contohnya apa? Hobi harus membeli barang dan itu nggak bermanfaat. Contohnya kalau gue sih yang pengalaman pribadi gue nih, pengalaman pribadi gue itu hobi gue beli buku, walaupun itu buku gue nggak baca langsung, masih bentar 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian baru gue baca tuh. Soalnya kenapa ya? Di buku itu udah
ada rasa puas tersendirinya sehingga bisa diungkapkan kata-kata gitu. Semua hobi sih kayak gitu menurut gua. Heeh. Kita iya mungkin orang mandang kita kayak ya apaan sih ini nggak manfaat banget, kayak apa ya hobi ini. Lo deh coba hobi lo apa? Iya hobi gue kadang ini sih trek naik gunung gitu kan, naik gunung. Kadang kan orang mikir ini orang naik gunung ngumpulin duit buat naik gunung. Kan orang pasti ada pikiran gitu kan, Iya. kayak di orang naik gunung. Ih, kata gue Cuman nggak, bukan sesuatu hal yang buruk sih. bukan sesuatu yang buruk kalau Bukan gitu ya. sesuatu hal yang buruk. Enggak buat cara lu. Tadi kan lu bilang buat nahan itu gimana? Buat tahan lu nggak naik gunung. Gimana kita meminimalisir. Gini ya, lo contoh nih mau naik gunung. Heeh. Lu sebelum naik gunung tuh lu pasti udah nahan kan. Iya. Lu udah ngumpulin uang biar uang ini buat satu titik buat naik gunung aja. Heeh. Dan situ lu udah bisa minimalisir pengeluaran uang lu biar nggak terlalu overload dan kehabisan pas di hari H lu naik gunung. Dari situ lu udah bisa minimalisir keinginan lu. Kan di One Fals ada tuh lagunya. Keinginan Adalah sumber penderitaan baik. itu judulnya apa tuh aja? Aku ini ya kayak Waduh, pokoknya dari iya lupa gue, iya lupa skip. Iya. Tapi berarti keren sih poin dari ini, poin buku minimalis ini, kita hidup minimalis. Gimana nih hidup Bukan ya, pelit ya? bukan pelit, kita membatasi diri kita buat membeli hal-hal yang penting buat yang tidak bermanfaat. Beli barang-barang yang ya seanggapan lebih penting dah. Kalau lu ditawarin panci, kredit panci, entar dulu, tahan dulu. Panci gua aja belum kosong Panci gue belum kosong, belum pecah belum aja. pecah ya. Masih bisa dah. Tar dulu deh ntar. Ada kan gitu orang kita kadang kepakan sama iklan-iklan gitu. Nah, wah tuh tergoda. Iya tergoda. Gampang tergoda lu jadi cowok yang murahan lah. Lu juga buat teman-teman juga jangan murahan. Maksudnya Iya. lu kalau Jangan mengeluarkan hal yang dari hati atau dari dompet itu perlu ada pertimbangan. Tapi Lu biasanya banyak pertimbangan, lu banyak pikiran. Men, maksudnya lu punya otak lu pakai lah. Iya. Gitu. Kadang gila Ini cowok. dipakai. Apalagi wanita lu. Waduh. Ngelihat diskon-diskonan lu gila. Gue ngebayangin tuh aja Ada adik gue. Shopee. Iya, adik gue datang nih. Paketan hampir. Wih. Gue bilang lagi keadaan gini paketan mulu. Beli segala tali buat jemuran. Padahal bisa kan kalau lagi yang di warung. Iya. Harga 1.000. Segala apa yang buat itu tuh keran, jadi kucurnya kalau keluarnya tuh Bisa nyebar, berubah. iya. Kayak shower gitu. Menurut dia penting kali ya. Hah? Menurut dia penting. Iya, cuman banyak banget kayak menurut dia Menurut dia penting kali. Hah? Menurut dia penting. Dia juga nggak bisa menyalahkan itu nggak sih. bisa menyalahkan itu Ini bukan untuk orang, ini untuk diri kita sendiri. Ya semua untuk diri kita sendiri sih. Iya. Jadi kita nggak bisa menilai orang. Oh tuh orang beli barang kayak gitu. Ngapain ya? Padahal udah ada barang kayak gini. Ya kagak lah lu nggak ngerasain kepuasan di pakai barang itu kayak gimana? Seperti hobi tadi ya. Iya gitu. Ya. Lu anjir bener lu tuh buku lu bisa serap semuanya. Harga men lu ada kepuasan tersendiri saat lu mata lu pegang buku, tangan lu nih pegang tegak tapi mata lu layu. Iya. Tiba-tiba lu tidur dengan keadaan buku itu ada di dada lu. Itu nikmat asli. Gimana tuh rasanya? Lu pernah kan ngerasain Wah. sama buku apa tuh? Ada buku di rumah ya. Yang buku gua baca kadang kalau lagi iseng itu malam kan, nyetel musik sambil dengerin Palas ya kan, Palas ya. Album opini ini tuh, wih, kan santai banget kan, petikan gitu, wih. Karena mudik mulai. Kayak kemarin yang lu telepon gitu, tidur lah. Bangun kaget gitu.
di jam 12 bangun terus malam. Iya berarti poin dari ngepoin untuk minimalis itu hidup simpel. Hidup simpel ya. Kalau definisi lu simpel ya, Simpel simpel ya. simpel dan ya jangan terlalu obsesi lah buat memiliki barang yang nggak penting. Kadang kita tidak harus memiliki. Ya kok iya. Sudah lah. Ya. Sudah ya. Oke. Ya buat teman-teman komen poin dari ngepoin ini. Poin dari apa? poin apa? Sekiranya terus juga kita minta saran buku apa lagi yang harus kita kepoin Yang kepoin dan nyari poin. nyari poin di dalam buku tersebut.